Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana dengan NIM 122023021, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 4, Universitas Islam Ogan Komering Ilir Kayu Agung. Di sini saya akan bertugas menjadi pembawa acara berita. Untuk memenuhi tugas mata kuliah kepewaraan, dosen pengampu Ibu Alia, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Audio Jungle. Audio Jungle. Pemirsa, masih bersama kami di Lintas iNews. Saya Nurjana kembali menyapa Anda dengan informasi terbaru dari berbagai penjuru tanah air. Berita pertama datang dari wilayah Aceh Barat. Telah terjadi gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 6,4 skala Richter. Guncangan terjadi pada hari ini dan terasa cukup kuat di berbagai wilayah sekitarnya. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada karena gempa susulan masih mungkin terjadi. Pihak berwenang masih terus melakukan pemantauan dan pendataan di lapangan, gunanya untuk memastikan kondisi pasca gempa tetap terkendali. Dan berikut ini pemirsa, mari kita lihat video cuplikannya. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,4 skala Richter mengguncang kota Malabo, Aceh Barat, Aceh. Gempa terjadi sekitar pukul 03.53 waktu Indonesia Barat, tepat di 46 km barat daya Aceh dengan kedalaman 53 km. Gempa bumi tektonik yang berlokasi di lepas pantai Malabo, Kabupaten Aceh Barat tersebut dirasakan seluruh warga di 23 kabupaten kota Aceh. Menurut Deputi Bidang Geofisika BMKG, gempa bumi yang terjadi merupakan gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia ke lempeng Eurasia. Gempa tidak berpotensi menimbulkan gelombang tsunami, namun gempa susulan masih terjadi dengan kekuatan 2,7 magnitudo. Pada hari ini ingin mengadakan konferensi pers berkaitan dengan telah terjadinya gempa bumi berkekuatan 6,4 di pantai Sumatera, Aceh Barat, lempeng Indonesia Australia ke lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sesar menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme gerakan naik atau thrust, jadi ada bagian yang naik. Sesaat setelah terjadi gempa bumi, yaitu 4 sampai 5 mmi yang berpotensi merusak. Artinya bangunan-bangunan sederhana ini kemungkinan rusak. BMKG mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada karena gempa susulan masih mungkin akan terjadi. Hingga kini belum ada laporan mengenai kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi. Tim iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Kali ini datang dari wilayah Kalimantan Barat, tepatnya dari Kabupaten Kuburaya, di mana tindak pidana perdagangan orang masih kerap terjadi. Salah satu kasus terbaru mengungkapkan 3 orang pemuda yang nekat berperan sebagai mucikari. Ironisnya, praktik ini tidak hanya dilakukan secara langsung, namun juga melalui media sosial. Korban dijajakan secara daring dengan tarif sebesar Rp300.000. Aksi ini berhasil diungkapkan oleh pihak berwajib setelah melakukan penyelidikan terhadap aktivitas mencurigakan di salah satu platform media sosial. Saat ini ketiga pelaku telah diamankan dan tengah menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara itu korban-korban yang berhasil diselamatkan mendapatkan pendampingan serta perlindungan dari pihak terkait. Terhenti di tangan Satreskrim Polres Kuburaya lantaran nekat menawarkan 4 teman wanitanya. Para mucikari ini beraksi di sebuah hotel di Kabupaten Kuburaya dan mencari para pelanggan melalui sosial media dan ditawarkan secara langsung. Usai mendapat pelanggan, uang hasil akan dibagi antara para mucikari dan teman wanitanya tersebut. Kasat Reskrim Polres Kuburaya Ibtu Hafiz mengatakan, terkait tarif yang diberlakukan antara pelaku dan pelanggan yakni sekitar Rp300.000. Saat ini petugas terus melakukan pengembangan guna mendapati sindikat TPPO lain di Kuburaya. Terus terkait tarif yang kita dapatkan dari hasil pemeriksaan tarif 300.000 Pak.
yang terjangkau mungkin beberapa ya. Terus terkait komplotan ini atau sudah berapa lama ini masih kami lakukan pendalaman dan penyelidikan lebih lanjut. Apabila memang ada komplotan lain atau apa, ada sindikat lain, mungkin bisa segera kita tidak lanjuti. Berarti tidak ada bahu juga memang. Oh ya, terkait atau perempuan yang ada di sana tidak ada yang bahu. Kasat Reskrim Polres Kuburaya Ibtu Hafiz menuturkan selain mengamankan 3 orang tersangka yang berperan sebagai mucikari, petugas juga mengamankan sejumlah handphone dan alat kontrasepsi. Pemirsa, kasus ini menjadi pengingat serius bagi kita semua bahwa kejahatan perdagangan orang bisa terjadi di mana saja, bahkan di lingkungan kita sendiri. Waspada dan peduli menjadi kunci utama untuk mencegah kejahatan serupa terjadi kembali. Pemirsa, masih dengan kabar duka dari berbagai penjuru tanah air. Cuaca ekstrim kembali menguji kewaspadaan kita. Kali ini datang dari wilayah barat Indonesia, yaitu puting beliung atau yang dikenal juga sebagai angin kencang, melanda sebagian wilayah Tiban, Batam, Kepulauan Riau pada Senin 17 Maret 2025. Fenomena alam ini terjadi secara tiba-tiba dan menimbulkan kepanikan warga. Angin berputar dengan kecepatan tinggi menyapu area jalanan, menyebabkan material ringan berterbangan, pohon bergoyang keras, dan suasana dadakan mencengkam. Peristiwa ini terekam oleh warga sekitar dan langsung menyebar di media sosial. Meskipun tidak sampai menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan berat, insiden ini cukup mengguncang warga yang berada di sekitar lokasi kejadian. Kejadian ini menjadi pengingat penting bagi kita semua akan bahaya cuaca yang tidak bisa diprediksi secara pasti, terlebih di tengah pergantian musim. Warga dihimbau untuk tetap siaga menghadapi potensi angin kencang susulan di waktu mendatang. Berikut visual kejadian yang berhasil terekam oleh warga di sekitar. Kami hadirkan untuk Anda. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Kali ini datang dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dengan kondisi lingkungan yang memprihatinkan.
Tumpukan puluhan ton sampah memenuhi bibir pantai Talanca. Sampah-sampah itu berserakan di sepanjang garis pantai, mencemari kawasan yang seharusnya menjadi tempat rekreasi dan aktivitas masyarakat sekitar. Sebagian besar sampah berasal dari kiriman arus laut dan limbah rumah tangga. Bahkan beberapa di antaranya terbawa aliran sungai yang bermuara ke pantai. Kondisi ini membuat pantai terlihat kotor dan menimbulkan bau tak sedap. Warga sekitar mengaku resah karena selain merusak pemandangan, keberadaan sampah juga berdampak pada penghasilan nelayan serta kenyamanan wisatawan yang datang. Dan inilah gambaran kondisi pantai Talanca yang berhasil direkam warga. Simak tayangannya berikut ini. Beginilah tumpukan sampah yang menutupi bibir pantai Talanca, Desa Loji, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hamparan pasir yang terbentang sepanjang bibir pantai ini hampir tak terlihat lantaran dipenuhi tumpukan sampah. Sampah-sampah berupa potongan ranting kayu, plastik, botol air mineral, hingga sampah rumah tangga berserakan mencemari bibir pantai. Tumpukan sampah yang berserakan membuat keindahan pantai yang masih berada di kawasan Ciletuh Palabuhan Ratu itu terlihat kumuh. Air laut tampak berwarna coklat dengan serpihan sampah yang terombang-ambing terbawa ke pesisir, menambah joroknya kondisi pantai. Udah ke laut, dari laut dibawa ombak lagi ya akhirnya ke pinggir seperti itu. Apalagi kan di muara ini kita seperti yang udah lalu banjir dan lain sebagainya. Pihak desa setempat sudah berulang kali melakukan bersih-bersih pantai, namun sampah yang bersumber dari aliran dua muara, yaitu Muara Cidadap dan Cimandiri, selalu terbawa arus setiap harinya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Dan sebagai penutup informasi hari ini, pemirsa, kami hadirkan kabar dari wilayah tengah Pulau Jawa. Gunung Merapi yang terletak di perbatasan wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali mengalami erupsi. Dalam satu hari, gunung yang termasuk salah satu paling aktif di Indonesia ini memuntahkan awan panas guguran hingga sejauh 1.800 meter ke arah hulu Kali Bebeng. Aktivitas vulkanik ini terjadi secara bertahap dan terekam jelas oleh pos pengamatan Gunung Merapi. Suara gemuruh serta getaran ringan sempat dirasakan oleh warga di sekitar lereng. Meski demikian, status gunung masih berada pada level siaga atau level 3 dan masyarakat dihimbau untuk tetap tenang namun waspada. Petugas dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi terus melakukan pemantauan intensif. Warga yang berada di radius bahaya diminta untuk tidak melakukan aktivitas apapun, termasuk pendakian dan penambangan di sekitar kawasan rawan bencana. Berikut ini tayangan aktivitas Gunung Merapi saat erupsi terekam dari pos pengamatan dan warga sekitar. Mari kita saksikan bersama. Gunung Merapi kembali menunjukkan aktivitas vulkanik pada Kamis sore. Gunung Merapi dalam sehari memuntahkan 2 kali guguran awan panas. Pertama terjadi pada pukul 18.18 waktu Indonesia Barat dengan jarak luncur awan panas sejauh 1.800 meter mengarah ke arah hulu barat daya Kali Bebeng. Kedua terjadi pada pukul 20.47 waktu Indonesia Barat dengan jarak luncur sejauh 1.600 meter mengarah ke barat daya hulu Kali Bebeng. Aktivitas tersebut terekam kamera pemantau dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta. Berdasarkan data pemantauan kami bahwa saat ini erupsi Merapi masih berlangsung dengan intensitas yang cukup tinggi, di mana kejadian guguran mencapai ratusan kali per hari. Dan kondisi ini sepertinya belum akan berakhir dalam waktu dekat karena berdasarkan data pemantauan dari metode seismik dan deformasi menunjukkan bahwa suplai magma masih berlangsung. Warga di wilayah lereng Gunung Merapi dihimbau tetap siaga saat potensi semburan awan panas yang dapat kembali terjadi sewaktu-waktu. Aktivitas vulkanik Gunung Merapi saat ini masih ditetapkan pada level 3 siaga. Dari Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan.
Saya Nurjana yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Hanya di Lintas iNews. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.